Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Teguh Arif Hermanto, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta ujian 2022725845. Saya akan melaksanakan video pembelajaran di kelas 11 Kimia Analis 1 dengan materi hak asasi manusia. Saya sebagai guru PPKN di SMK Negeri 5 Bandung yang beralamat di Jalan Bojongkoneng nomor 37A, Kecamatan Ciboying Kidul, Kota Madya Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kepada dosen dan guru pamong untuk memberikan masukan dan bimbingan atas video pembelajaran saya. Untuk video pembelajaran silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, di hari ini kita kembali meneruskan belajar kita pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya diawali dengan aktivitas berdoa. Untuk diawali berdoa, silahkan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa dapat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa kita teruskan dengan pembiasaan dengan membaca Asmaul Husna. Baik, terima kasih sudah membaca doa dan membaca Asmaul Husna. Baik, Bapak akan lakukan absensi di pertemuan kali ini. Ada yang tidak hadir di hari ini? Ada. Siapa? Abu Fajrul. Kenapa Bu Fajrul? Sakit. Kemudian siapa lagi? Siapa? Afifah. Kenapa Afifah? Izin. Ada lagi? Sudah ya? Baik, sebelum kita memulai belajar, silahkan kalian berdiri. Yuk, silakan. Oke. Bapak ingin coba tes semangat belajarnya. Tepuk cinta. Cinta, cinta, cinta. Oke. Baik, silakan diambil sampah di bawah tempat duduknya untuk menjaga kebersihan ruangan ini. Silakan dibuang ke tempat sampah. Di belajar hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran di minggu kemarin, yaitu materinya tentang hak asasi manusia. Di minggu kemarin kita belajar dengan menggunakan model problem based learning dengan menggunakan metode belajarnya adalah diskusi kelompok. Nah, sekarang di minggu ini kita belajarnya dengan menggunakan metode role playing atau bermain peran. Nanti akan diteruskan kelompok yang minggu kemarin, kalian akan mempersiapkan mengisi kembali LKPD-nya dan mempersiapkan dari yang sudah dibahas di minggu kemarin itu diteruskan sekarang dengan bermain peran dari contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Sudah siap dengan belajarnya?
Nah, kita akan teruskan tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini. Yang kemarin kita sudah bahas, pertama yaitu menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang minggu ini kita akan capai tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian terakhir adalah menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu tujuan belajar kita hari ini dengan menggunakan metode role playing atau bermain peran. Nanti setiap kelompok akan duduknya berkelompok kembali, mengisi LKPD, kemudian selesai itu baru kita akan ke bermain perannya sesuai dengan tema yang sudah ditentukan di minggu kemarin, yang hari ini akan disajikan atau dipresentasikan. Baik, itu tujuan pembelajaran kita. Kita akan tonton dulu sebelum melakukan diskusi kelompok. Ada tayangan video yang bisa kita saksikan bersama-sama. Tanggal 10 Desember. Berikut adalah 4 kasus besar pelanggaran HAM di Indonesia. Simak uraiannya di Sketsatorial Rappler Indonesia. Nah, itu adalah video tentang contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Ada tadi 4 video ataupun 4 contoh pelanggaran HAM. Kita akan meneruskan belajar kita dengan diskusi kelompok kembali, kemudian menuliskan aktivitas hari ini di LKPD, dan nanti setelah selesai diskusi kelompok kita teruskan kepada presentasi role playing atau bermain perannya. Nah, untuk itu Bapak persilahkan duduknya berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Baik, sudah sesuai kelompok ya, kalian duduknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sekarang kita akan bagikan LKPD-nya kepada dimulai dari kelompok 1. Akhir kelompok 5. Silahkan LKPD itu diisi sesuai dengan tugas yang minggu kemarin sudah dilakukan. Sekarang melanjutkan tugas aktivitas yang minggu kemarin. PPKN itu ada pesan moral yang diperoleh dari pembelajaran hari ini. Silahkan untuk mengisi LKPD-nya dimulai dari sekarang. Ya, gimana? Kalau misalnya di sini tuh kan latar belakang ya Pak. Betul. Nah, latar belakang itu isinya tuh kayak maksudnya tuh kayak gimana? Ini tentang apa topiknya? Tentang Penyebabnya setelah terjadi itu, efek yang ditimbulkannya apa? Ya, seperti itu. Kasih Pak. Silakan. Anak-anak, diskusinya dibatasi 25 menit saja. Karena nanti setelah diskusi ini kita akan melakukan presentasi dengan bermain peran. Jadi silahkan waktu untuk penulisan LKPD-nya dimaksimalkan supaya nanti pas waktu kita presentasi bermain perannya bisa maksimal setiap kelompok. Dan setiap kelompok ketika tampil nanti ada kelompok lain yang bertanya hasil dari presentasi tersebut di sesi akhir setelah menyajikan bermain perannya. Jadi silahkan selain kalian menyiapkan isian LKPD-nya, berikut juga menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kelompok yang tampil. Seperti itu ya, silakan. Baik, anak-anak, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang saatnya dipresentasikan hasil dari diskusi kelompok tadi dengan bermain peran. Untuk kelompok yang tampil pertama itu kelompok 1. Dan kelompok lainnya 2, 3, 4, 5 menunggu giliran berikutnya sambil mempersiapkan
apa yang mau ditampilkannya. Untuk itu dipersingkat saja waktunya. Bapak persilahkan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Kita beri plus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat pagi. Jadi di sini saya Besania sebagai moderator kelompok 1 yang terdiri dari teman-teman saya. Nama saya Nama saya Julia. Nama saya Delvira. Di sini kami akan menampilkan langsung contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan yang berkaitan langsung dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baik, mungkin langsung saja kita akan. Pada suatu hari di bulan Ramadan, ada 3 orang pemudi yang akan menghadiri bazar untuk membeli sejumlah takjil yang akan dinikmati bersama. Kayaknya kalau beli kolak pisang enak deh. Ya Kalau sih. kalian beli apa? Tapi aku kayaknya mau beli segar aja deh. Vibes Ramadan kali ini tuh keren banget gak sih? Kayak ada bazar terus kita tuh bisa jajan sepuasnya gak sih? Banyak jajanan juga gitu, macem-macem, seru banget. ya kan? Hai! Kalian bertiga mau kemana nih? Iya nih, kita mau ke bazar, mau beli cemilan buat di rumah. Wih keren sih, emang jajanan di bazar itu emang enak-enak banget loh. Kalau kalian berempat mau kemana? Kok rame-rame? Kita mau ke masjid, mau tadarusan, azan maghrib. Bukannya bazar itu buat buka puasa ya? Emang kalian Islam? Loh, aturan dari mana kayak gitu? Emang yang jajan di bazar cuman Islam doang? Kita gak boleh gitu? Ya iyalah, Loh kok gitu? makanya Dari sejak kapan? Sejak kapan kayak gitu? Ya gak bisa gitu lah. Ya gak bisa lah. Semua orang kan berhak jajan di sana. Ih, gimana sih, gak jelas banget. Ya udah sana kalian sholat. Beberapa saat kemudian ada suatu kejadian yang tiba-tiba Ih, kalian kesal gak sih? Iya, sebel banget ya. Masa kita ngapain banget? Masa kita mau jajan ke bazar aja harus ngomongin dulu ke Islam? Kan gak mungkin ya. Pokoknya dendam banget sama mereka. Ayo kita dendam. Kita kan tadi udah beli petasan. Gimana kalau misalkan kita lemparin petasan ini ke mereka? Ayo. Dendam banget aku. Dendam, aku udah dendam banget sih. Udah siapkan. Mereka udah pingsan lagi. Kabur, cepet kabur. Oh my god. Berhasil. Mereka pingsan mati deh. Ini suruh siapa mereka kayak gitu ke kita? Emang kita nggak punya hak apa buat jajan ya? baik, mungkin itu tadi presentasi yang sudah kami tampilkan. Dilanjut akan membacakan LKPD Delvira. Jadi latar belakangnya itu adanya pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat akibat perkataan seorang remaja muslim yang menyinggung perasaan temannya yang non-muslim yang mengakibatkan sebuah perselisihan. Nah, solusinya agar tidak terjadi hal tersebut itu yang pertama, tingkatkan keimanan dan perbanyak ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tidak adanya sebuah perselisihan akibat sebuah perbedaan. Lalu kesimpulannya, jangan membedakan antara yang satu dengan yang lain dengan cara menghargai perbedaan yang beragam dan menerima perbedaan tersebut. Janganlah saling menimbulkan kebencian, apalagi sampai membenci sesama umat beragama. Lalu pesan moralnya yaitu kita harus saling menghormati, menghargai, dan toleransi sesama umat beragama supaya tidak ada perpecahan atau perselisihan yang merugikan satu sama lain. Mungkin dicukupkan sekian. Sebelum kami menutup presentasinya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Dandi dari perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya. Bagaimana cara agar jiwa kita selalu tertanam rasa toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perpecahan? Sebelumnya untuk rekan Dandi, terima kasih atas pertanyaannya dan izin menjawab. Jadi jawabannya pertama,
memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberi rasa ketenangan dan juga kedamaian. Terus, jika kita sudah memiliki iman yang kuat, perbedaan akan dapat dihargai sehingga tidak terjadi perpecahan akibat adanya suatu perbedaan yang ada. Mungkin cukup sekian jawabannya, apakah memuaskan? Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil dari pelajaran kami ini yaitu kita harus menghargai orang-orang yang memiliki perbedaan agama, suku, dan perbedaan lainnya. Seperti yang sudah kami peragakan tadi, hal-hal kecil yang menurut kita sepele itu mungkin bagi orang lain menyakitkan dan menyinggung yang dapat menyebabkan perpecahan antar sesama. Bahkan di kitab suci Al-Quran pun dicantumkan di surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, untukku agamamu dan untukku agamaku. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tampil berikutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperagakan hasil diskusi kami tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berjudul nepotisme, yang berkaitan langsung dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sukarno Haini. Nama saya Aditya. Nama saya Nafisa Garita. Nama saya Zahra Rizkyani Rahmawati. Nama saya Nisa Sukmawati Putri. Nama saya Felicia Syafa. Oke, langsung saja masuk. Pada suatu hari saat pendaftaran PPDB online. Ma, Apa? kan si tante tuh ngajar di sekolah di favorit di Bandung. Nah, boleh minta tolong nggak untuk masuk ke sana? Oh iya, nanti Mama cobain telepon si tante. Bisa Kak, nanti tinggal disiapin aja berkas-berkasnya, nanti aku bantu ke pendaftarannya. Oh iya. Bun, aku mau daftar di sekolah yang aku mau, nggak apa-apa kan? Boleh, ini Bunda siapin berkasnya ya, buat iya. kamu daftar sendiri. Oke. Saat pengumuman pendaftaran PPDB. Bun, alhamdulillah aku udah keterima. Alhamdulillah. Tapi ini tuh kan harusnya aku poinnya tuh lebih besar dari dia, tapi dia malah yang pertama, bukan aku. Tapi poin dia lebih kecil dari aku. Kayaknya itu kesalahan operator deh. Nanti kita coba tanya ke sekolah aja ya. Oh iya, oke. Tiba-tiba ada orang tua siswa yang merasa janggal dengan pengumuman PPDB, lalu datang ke sekolah dan berdebat dengan guru yang ada di sekolah selaku panitia. Assalamualaikum. Ibu izin masuk ya. Ibu, saya izin tanya boleh tentang PPDB anak saya? Duduk dulu Ibu. Baik, terima kasih. Saya mau nanya, ini kenapa ya anak saya ada di peringkat terakhir, sedangkan nilai itu besar? Coba lihat. Ini kayaknya cuma kesalahan dari operator deh, Bu. Tapi kan yang penting anak ibu udah masuk kan. Jadi saya pikir nggak usah dipermasalahkan. Tapi tetap saja saya merasa janggal. Kenapa anak saya di bawah sedangkan saya sudah menunggu dia sampai 1 hari. Maaf Ibu, tapi itu di luar kendali saya. Saya sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama pendaftaran ini. Jadi lebih baik nggak usah dipermasalahkan, Ibu. Saya masih merasa tidak adil dengan anak saya. Jadi saya pengen anak saya tuh dengan adil sampai dia tuh ada di posisi yang emang tempat dia. Jadi maksud Ibu menuduh saya melakukan kecurangan? Enggak, saya cuma minta keadilannya. Tapi saya sama sekali nggak melakukan kecurangan Ibu. Kalau misalkan Ibu berbicara yang saya tadi melihat Ibu dengan dia. Saya tadi melihat pas datang ke sini saya melihat.
Ibu memangnya punya bukti apa? Sebaiknya ibu keluar aja. Ibu Saya keluar tadi aja. melihat. Saya lihat laptopnya dulu tentang PPDB-nya. Ibu jangan gitu. Ibu melanggar privasi ibu. Saya lihat dulu. Bu, jangan Saya Bu. lihat tuh. Itu lihat ibu melakukan melakukan kecurangan. Lihat datanya, ibu pindahkan datanya, lihat. Enggak. Saya Sebaiknya lihat ibu sendiri. keluar. Saya Ibu lihat keluar dari sendiri. sini. Ibu keluar. Saya lihat sendiri. Keluar dari sini. Saya bisa laporkan ibu. Saya loh juga bisa atas laporin ibu karena kecurangan. pencemaran nama baik. Saya Keluar bisa dari sini. laporkan. Saya bisa laporkan. Jadi nepotisme sendiri berarti memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Jadi kayak kita tuh lebih mementingkan kerabat yang kita punya daripada melihat seseorang dari kemampuannya. Kayak seperti contoh tadi PPDB. Jadi ada guru atau misalkan panitia tersebut tuh malah memilih memasukkan saudara atau sepupunya, kerabat terdekat masuk lewat dia daripada si sepupu tersebutnya tuh bersaing dengan dia sendiri, dengan kemampuan diri sendiri. Lalu solusinya kita dapat bersikap profesional, seperti jangan bermain hakim sendiri dan lebih adil. Juga kita bisa evaluasi tentang kompetisi yang kita akan jalankan. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Firmansyah, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Apa sih nepotisme itu? Lalu apa hubungannya dengan sila kedua? Itu aja. Terima kasih Dimas yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri. Pengertian nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah. Nepotisme itu sendiri ada kaitannya dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena nepotisme adalah perbuatan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau sanak saudaranya sendiri dan menimbulkan sikap tidak adil. Apakah sudah cukup? Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Ada quote dari kami. Presiden Jokowi pernah berkata, suarakanlah kebenaran dengan tanpa rasa takut saat kamu melihat ketidakjujuran di sekitarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya setelah kelompok 2 tampil diteruskan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3, Bapak persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Persatuan Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farhan Fadul Rahman sebagai moderator, dan selanjutnya teman saya. Nama saya Dimas Firmansyah. Di sini kami akan menampilkan drama pelanggaran HAM dalam sila ketiga, yaitu keributan di kelas karena adanya berita hoax. Pada hari Senin, kelas 10 IPS dan kelas 11 IPS sedang mengadakan ulangan pada satu ruangan. Masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Selamat pagi, maafkan atas keterlambatan saya. Ini kertas ujiannya. Silakan langsung mulai saja ulangannya.
Karena waktunya sudah selesai, silakan langsung dikumpulkan saja. Karena sudah selesai, apalagi sudah gitu kan, istirahat sudah mulai, saya pamit keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah songong kayak ini. Ya, perintah maaf. Masa dia bilang tuh saksi ibu kalau gitu sih? Kamu dia temen dekatnya, kamu dia kasih panjang gimana? Kamu sembarangan, kamu dari mana? Apaan sih? Itu soal. Udah mau kayak gitu lagi. Bikin apa sih? Kita hoax gimana sih? Terus ini tadi yang biasanya bukan terus siapa? Malaikat. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Ini Pak, jadi adik kelas tuh bikin SW yang nggak bener Pak, jadi bikin berita yang hoax tentang saya. Benar kamu buat itu? Jujur dong. Kita ada bukti kok Pak. Tuh malu banget. Coba lihat. Kalian berenam ikuti saya ke ruang BK. Makasih. Terjadinya keributan antar kakak kelas dengan adik kelas yang disebabkan oleh adanya berita hoaks oleh seorang siswi kelas 10 dikarenakan adanya rasa dendam pada siswa kelas 11. Akibatnya terjadi keributan di dalam kelas sehingga menimbulkan permusuhan, melanggar aturan sekolah dan terjadinya perpecahan antar sesama siswa. Cara mengatasi perpecahan antar siswa, hindari menyudutkan satu belah pihak, jangan menyalahkan orang lain, jangan membuat masalah menjadi semakin besar. Pesan moral dalam drama yang kami perankan bahwa pentingnya persatuan karena dalam persatuan ada kedamaian, menghormati dan menghargai satu sama lain. Ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Apa akibat jika di dunia ini tidak ada persatuan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jika tidak ada persatuan di suatu negara atau bangsa, akan terjadi perpecahan. Karena individu atau kelompok lebih mementingkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan bersama. Sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi, ada jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudarnya persatuan dan kepedulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Dengan demikian, jagalah persatuan antar teman, masyarakat dan bangsa. Perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu dan melakukan hal yang mengesankan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok berikutnya yang tampil adalah kelompok 4. Untuk kelompok 4, Bapak persilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nadine Fadilah Hurul Aini yang bertugas sebagai moderator.
Nama saya Lia Dewi Pratiwi. Nama saya Najwa Dwi Salsabila. Nama saya Nadia Putri Ramadhani. Nama saya Nisa Izal Zahra. Nama saya Isan Kalpam. Jadi di sini kami akan memperagakan contoh pelanggaran HAM pada sila keempat. Mohon disaksikan. Silakan duduk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di rapat kali ini kita akan membahas tentang banyaknya kasus bullying yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekali laporan yang diterima tentang kasus bullying. Dikumpulkannya Bapak dan Ibu di sini adalah untuk mencari bagaimana cara agar kasus bullying tidak semakin banyak. Apakah Bapak Ibu memiliki saran dan pendapat? Saya persilakan untuk berbicara. Ibu izin untuk berbicara. Silakan. Begini, bullying itu terjadi mungkin dikarenakan karena pihak pelaku memiliki kepercayaan diri yang cenderung rendah. Sehingga bullying tersebut menjadi sarana si pelaku untuk mencari perhatian orang-orang di sekitar. Jadi mungkin menurut saya para pelaku bully bisa diberi teguran berupa hukuman dan memberikan solusi. Baik Bu, terima kasih. Tetapi menurut saya para pelaku tidak perlu diberi hukuman karena pelaku tersebut melakukan bullying untuk Kan tidak bisa seperti itu dong. Pelaku tetap saja pelaku. Mereka ini sudah melanggar dan merebut hak asasi manusia. Pelaku bullying itu adalah penjahat. Kalau orang sedang berbicara jangan dipotong seperti itu dong. Loh, bagaimana dengan Anda? Anda juga sudah memotong pendapat saya. Pendapat saya ini adalah pendapat yang paling benar. Pendapat saya ini yang seharusnya kalian dengarkan semuanya. Tidak usah merasa pendapat Anda paling benar. Pendapat macam apa itu? Tidak jelas. Apa maksud Anda berbicara pendapat saya tidak jelas? Anda tidak sopan. Anda yang tidak sopan sudah menjawab pendapat. Ibu, tenang. Sekarang duduk kembali di tempatnya. Sudah cukup. Karena suasana tidak kondusif, saya akhiri rapat kali ini. Terima kasih. Rapatnya kan sudah selesai. Dipersilakan untuk keluar dari rapat ini. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Latar belakangnya, perselisihan terjadi karena adanya perbedaan pendapat. Pendapat adalah pikiran dan tanggapan seseorang. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Lalu, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sejatinya, setiap makhluk hidup bebas berpendapat di muka umum, tetapi tetap mengikuti aturan berpendapat. Kemudian tujuan berpendapat itu yang pertama untuk mencapai mufakat, kemudian untuk mewujudkan keadilan HAM, untuk menemukan ide-ide baru serta mewujudkan sila keempat. Kemudian ada solusi dari perbedaan pendapat agar tidak terjadinya konflik. Yang pertama itu diskusikan permasalahan secara langsung atau dengan tatap muka. Lalu memahami pendapat orang lain, jujur apa yang sedang kita pikirkan, dan yang terakhir diskusikan di waktu yang tepat. Kemudian ada pesan moralnya, kita harus saling menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi perselisihan karena adanya perbedaan pendapat. Sebelumnya, apakah ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Pak Nasya dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, mengapa ketika rapat sebelum mengambil keputusan harus mendengarkan beberapa pendapat orang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi, sebelum mengambil keputusan penting itu sangat butuh pertimbangan karena menyangkut dengan banyaknya orang dan jika mengambil keputusan yang salah dapat merugikan banyak orang juga. Nah, maka dengan adanya banyak pendapat akan membuat sesuatu keputusan bersama yang matang dan baik. Apakah sudah terjawab? Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup,
aku memiliki quotes nih, yaitu orang hebat bukanlah dia yang sukanya berdebat, tapi yang bisa menghargai pendapat orang. Jadi mulai sekarang marilah kita bersama-sama belajar untuk menghargai pendapat orang. Semoga presentasi dari kami bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kalian juga. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya setelah selesai kelompok 4 akan dilanjutkan oleh kelompok 5. Untuk kelompok 5 dipersilahkan menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Cantika Puspamawangi bersama beberapa rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Dita Kartika Sari. Saya Rina Salsabila. Saya Prasya. Saya Karina. Saya Salwa. Jadi kami akan bermain peran. Di suatu desa yang Gimana sih? Kita punya kepala desa. Nggak bener banget. Malu-maluin banget guys. Iya, karena sebagian warganya tidak mendapat bansos secara tidak merata. Ada beberapa warga yang ingin mewakilkan warga lain untuk protes ke kades setempat. Warga itu bernama Neneng, Nining, dan Nunung. Ada apa ini rame-rame datang ke rumah saya? Apa bansos yang saya berikan tidak cukup? Kami kesini justru bukan untuk meminta bansos. Kami malah belum mendapatkan bansos yang ibu berikan. Ibu ini gimana sih? Harusnya ibu bisa ada dalam membagikan bansos. Apa jangan-jangan ibu korupsi ya? Jangan bicara sembarangan kalian. Mana Apa mungkin iya? maling aku? Penjara penuh, Bu. Yaudah, daripada debat kayak gini, kita lapor aja ke polisi. Ya. Ayo. Tolak korupsi. Mari tegakkan keadilan. Ayo. Setelah mencoba pengetaraan protes tadi, mereka pun pergi untuk melapor ke kantor polisi. Selanjutnya mereka sampailah ke tempat tujuan. Siap, Pak. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Saya duduk. Sebelum. Kami ingin melaporkan tindakan korupsi di desa Cisaat. Hujan-hujan. Diduga karena melakukan tindakan korupsi membagikan bansos secara tidak merata. Baiklah, laporan saya terima. Kami akan mengirimkan tim untuk segera ke TKP dan menangani hal ini. Baik, saya tunggu Pak. Terus lagi. Kita mah udah. Tim polisi pun menuju TKP dan menanyakan berkas penerimaan data bantuan. Setelah sampai, polisi langsung bertugas memeriksa berkas-berkas tersebut dan usai diperiksa mulailah percakapan. Dari berkas-berkas yang sudah saya periksa, Ibu menyelipkan uang yang berupa bansos yang tidak diserahkan kepada warga setempat. Hah? Mana mungkin saya korupsi, Pak? Saya korupsi. Pak, ganti kades. Maling, ibu sudah tidak bisa menolak. Bukti sudah kuat. Ikut saya ke kantor. Kades Tuti mendapat hukuman penjara 3 tahun atas perbuatannya tersebut karena tidak berlaku adil dan hidup terasa damai. Setelah kami bermain peran, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD hari ini, yaitu pentingnya menanamkan sikap moral fundamental yang dapat membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi, yaitu kejujuran, rasa keadilan, dan tanggung jawab yang besar. Nah, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari nama saya Raifa Renisa, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Dari bermain peran kelompok kalian, pelajaran apa yang didapat dan mengapa selalu membahas tentang korupsi? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Pembelajaran yang kami dapat dari bermain peran ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kreativitas, musyawarah, serta meningkatkan percaya diri. Dan mengapa kami selalu membahas korupsi itu agar dapat menjadi self-reminder, karena bisikan setan itu dapat dicegah untuk berbuat hal buruk. Maka dari itu kami inginkan kelas
sekolah, aman, anti korupsi klub, dan mengajak masyarakat dapat hidup berkeadilan. Sebelum ditutup, ada slogan nih. Tuh. Siapa kita? 5. Siapa kita? 5. Kelompok 5, katakan tidak untuk korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau jalan nginjak bumi, kalau terbang nginjak awan. Sekian dari kami. Ayo semua tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah semuanya menampilkan hasil diskusinya, sekarang bagian menyampaikan rangkuman dari aktivitas belajar hari ini. Untuk Nadine, dipersilahkan memberikan rangkuman dari pembelajaran hari ini. Silakan kepada Nadine. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Contohnya yaitu ada terorisme, nepotisme, atau berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Lalu ada penyebaran berita hoaks, berselisih karena perbedaan pendapat, korupsi, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadine yang sudah memberikan rangkuman pembelajaran hari ini. Refleksi yang Bapak ingin sampaikan di pembelajaran atau pertemuan kali ini adalah bahwa apapun yang terjadi tadi dalam bentuk contoh pelanggaran HAM itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada dasarnya manusia itu berhak untuk hidup damai, hidup tenang, menikmati aktivitas sehari-hari. Jangan sampai ada hal-hal yang memang baik hal yang kecil maupun besar membuat menjadi tidak nyaman. Karena pada dasarnya manusia harus bahagia. Bapak mengambil satu ayat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, bahwa aku ciptakan manusia dari yang satu aku tambahkan menjadi 2, dari 2 aku perkembangbiakan menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita saling menghargai, saling toleransi sesama manusia. Karena pada dasarnya manusia berawal dari satu, yaitu berawal dari Nabi Adam. Bapak ingin berikan reward kepada peserta dan kelompok yang dianggap layak untuk diberi hadiah. Untuk pertama, kelompok paling kompak adalah kelompok 5. Oke, tepuk tangan kelompok 5. Kemudian Bapak akan berikan kepada yang memberikan rangkuman kelompok 4 diwakili oleh Nadine. Baik, berikutnya kelompok paling menjiwai, paling menghayati, yaitu kelompok 2. Oke, pada Nisa. Oke. Berikutnya kelompok yang paling seru dalam penampilan hari ini, yaitu kelompok 3. Oke, diwakili oleh Sapira. Oke, satu lagi, ini akan diberikan sebagai kelompok yang setiap aktivitasnya selalu dilakukan dengan keseriusan, yaitu kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, terima kasih. Itu bentuk apresiasi dari Bapak, bukti bahwa kalian serius mengikuti aktivitas pembelajaran. Terima kasih atas seluruh aktivitas belajar hari ini. Bapak akhiri rangkaian pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan teruskan materi yang kedua, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia.
Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah selesai. Bapak permisi untuk meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.